Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya, Sabita Nurul Iza, dan dua rekan saya, Fikria Rozi dan Nur Hasanah. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang fungsi dan pemodelan. Things that we are going to talk about. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu tentang pengertian, contoh dan cara merepresentasikan fungsi. Yang kedua yaitu tentang membuat model dan pengaplikasian fungsi. Yang ketiga tentang menentukan model mana yang harus digunakan. Dan yang terakhir tentang fungsi satu-satu, fungsi inverse, dan grafik fungsi. Nah, sebelumnya kita akan mengenal fungsi melalui contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama yaitu di akhir semester nilai matematika siswa ditampilkan dalam tabel yang berisi masing-masing nomor siswa atau X di kolom sebelah kiri dan nilai atau Y di kolom sebelah kanan. Contoh yang kedua, kamu merencanakan liburan dan di komputer kamu masukkan sejumlah uang atau X yang bisa kamu habiskan untuk tiket pesawat. Komputer memberi banyak pilihan tempat atau Y. Kamu dapat ke sana hanya dengan uang yang sudah kamu masukkan. Dan contoh yang ketiga, kamu memberi temanmu satu angka atau X, dia mengkuadratkan dan kemudian menambahkan dengan angka 2, dan memberitahu kepada kamu hasilnya atau Y. Nah, di antara 3 contoh ini, manakah yang Y itu termasuk fungsi dari X? Nah, yang termasuk fungsi itu hanya contoh 1 dan 3. Contoh 2 itu Y-nya tidak termasuk fungsi dari X. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang gambaran historis dari fungsi. Ada 2 contoh. Yang pertama, saat kita mengirimkan paket, ongkos kirim yang dibayarkan tergantung dari paketnya. Kemudian contoh yang kedua, saat kita membuka keran, jumlah air yang keluar tergantung pada seberapa besar keran tersebut dibuka. Nah, kedua contoh ini merupakan fungsi, di mana X-nya itu, untuk contoh pertama X-nya itu berat paket, dan pada contoh pertama Y-nya itu ongkos kirim. Pada contoh kedua, X-nya itu besar keran yang dibuka, dan pada contoh yang kedua ini, Y-nya itu jumlah air yang keluar. Nah, X ini biasa kita sebut juga dengan variabel bebas dan Y itu sebagai variabel terikat. Nah, fungsinya seperti apa? Untuk contoh yang pertama, ongkos kirim itu adalah fungsi dari berat paket. Jadi berat paket itu mempengaruhi ongkos kirim yang akan dibayarkan. Dan untuk contoh yang kedua, jumlah air yang keluar adalah fungsi dari besar keran yang dibuka. Jadi, besar keran yang dibukanya itu mempengaruhi jumlah air yang keluar dari keran. Nah, kemudian pengertian fungsi modern ini. Ada contoh ketika kamu pergi ke kantor pos dan menanyakan ongkos kirim. Kemudian si penjaga menjawab, harganya 3 atau 4 dolar. Bukankah kamu akan bingung ketika dijawab dengan pernyataan seperti itu? Nah, untuk pengertian fungsi masa modern ini, yaitu untuk setiap X hanya memiliki satu nilai Y, misalkan Y sama dengan X kuadrat, itu merupakan fungsi. Kenapa? Karena Y hanya memiliki satu nilai. Setiap X hanya memiliki satu nilai di Y, yaitu X kuadrat. Berbeda dengan Y sama dengan plus minus akar X. Itu bukan merupakan fungsi. Kenapa? Misalkan kita ambil X sama dengan 9. Nah, nilai X sama dengan 9 itu akan memiliki dua nilai Y, yaitu 3 dan negatif 3. Karena X itu memiliki dua nilai Y, maka Y itu bukan merupakan fungsi dari X. Nah, memiliki dua nilai Y itu sama seperti contoh sebelumnya, kita akan membayarkan dua ongkos kirim yang berbeda, padahal paketnya itu sama. Nah, apabila Y merupakan fungsi dari X, maka X itu dapat disebut dengan variabel bebas dan Y itu disebut dengan variabel terikat. Kemudian untuk contoh 9.1, kita akan melempar dadu 3 kali dan mencatat hasilnya. Anggap X menjadi nomor lemparan dan Y menjadi hasil dari lemparan. Apakah itu bisa dianggap sebagai fungsi? Oke, kita misalkan pada 3 lemparan pertama, kita mendapatkan angka masing-masing 3, 5, dan 2. Kemudian kita anggap X-nya 1, kita dapat Y-nya itu 3. Untuk lemparan kedua atau X-nya 2, kita dapatkan Y-nya itu 5. Dan untuk lemparan ketiga atau X-nya 3, kita dapatkan Y-nya itu 2. Nah, pada contoh tersebut berarti setiap X itu pasti memiliki satu Y. Maka dari itu, Y adalah fungsi dari X.
Namun pada contoh ini, nilai Y tidak bergantung pada X, tapi kita masih bisa menyebutkan bahwa X itu variabel bebas dan Y itu variabel terikat. Nah, ketika orang lain melempar dadu, orang lain tersebut mungkin akan mendapatkan fungsi yang berbeda, memiliki nilai Y yang berbeda, tetapi karena pengertian sebelumnya adalah fungsi yaitu ketika setiap X hanya memiliki satu nilai Y, maka contoh ini termasuk fungsi, walaupun nanti fungsinya berbeda. Kemudian lanjut ke contoh 9.2. Diketahui bahwa kecepatan kicauan burung tertentu berhubungan langsung dengan suhu. Misalkan banyaknya kicauan per menit, atau C, diberikan dalam hal suhu, atau T, dan fungsi yang menghubungkan keduanya yaitu C sama dengan 5T minus 32, di mana T diukur dalam Fahrenheit dan T dibatasi antara 30 sampai 150 derajat. Misalkan juga bahwa nilai C dibatasi dari 118 hingga 718 kicauan per menit. Seorang siswa berkata, C jelas fungsi T karena jumlah kicauan bergantung pada suhu. Namun siswa itu melanjutkan, suhu bukan merupakan fungsi dari C karena peningkatan jumlah kicauan tidak menyebabkan terjadinya suhu meningkat. Apakah siswa ini benar? Nah, jawabannya, siswa itu dikatakan benar ketika menggunakan fungsi sejarah fungsi atau gambaran histori tadi, dan tidak benar ketika menggunakan definisi modern dari fungsi. Untuk setiap T, ada yang terkait satu, dan hanya satu nilai C dihitung dari persamaan. Jadi C itu merupakan fungsi dari T. Nah, selanjutnya, ketika C dipilih di antara 118 sampai 718, C itu akan memiliki satu nilai T ketika dimasukkan ke persamaan. Jadi T juga merupakan fungsi dari C. Nah, tetapi kan temperatur tidak disebabkan oleh kicauan per menit. Nah, menurut definisi sekarang, T itu masih merupakan fungsi dari C. Kenapa? Karena pengertian awalnya, setiap nilai X hanya memiliki satu nilai Y. Nah, dalam contoh ini, manakah yang dianggap sebagai variabel independen dan manakah yang dianggap sebagai independen? Nah, itu tergantung dari kita menganggap fungsinya yang mana. Ketika kita menganggap C sebagai fungsi dari T, maka T itu variabel bebas. Sedangkan ketika kita menganggap T sebagai fungsi dari C, maka C-nya itu variabel bebas. Dengan kata lain, independen dan independen itu bergantung pada fungsinya. Kemudian kita beralih ke pengertian fungsi yang lebih umum, yaitu fungsi adalah jika A dan B adalah himpunan apapun, maka fungsi atau f dari A ke B adalah aturan yang terkait dengan setiap elemen X dari himpunan A satu dan hanya satu elemen, atau Y dari himpunan B. Elemen Y yang terkait dengan X disebut gambar X di bawah F atau dilambangkan dengan Fx. A itu disebut domain fungsi dan kumpulan gambar dari nilai domain itu disebut range. Ada beberapa contoh fungsi di sini. Contoh yang pertama itu contoh 9.3. Ketika kita menugaskan satu set pekerja untuk tugasnya adalah fungsi dari set atau A pekerja ke set B pekerjaan. Nah, domainnya itu kumpulan pekerja yang ditugaskan, dan range-nya itu adalah himpunan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Jadi ketika kita memakai fungsi ini, dan misal John diberi tugas menjaga teleskop, maka dapat dikatakan bahwa F John sama dengan menjaga teleskop. Kemudian contoh 9.4. Misalkan dengan titik di permukaan bumi ada titik yang terkait pasangan nomor yang diurutkan, lintang bujur dari titik itu. Ini adalah fungsi dari himpunan A dari titik fisik di permukaan bumi ke himpunan pasangan lintang bujur. Poin fisik di permukaan bumi merupakan domain dan gambar dari setiap di permukaan bumi adalah pasangan lintang bujur. Himpunan dari semua pasangan garis lintang bujur adalah range-nya. Maka jika ditunjukkan fungsi ini oleh F, dapat disebutkan bahwa F New York City sama dengan 40,70519 lintang dan 74,01136 bujur. Kemudian ada lagi contoh 9.5. Komputer hanya dapat menangani data yang telah diubah menjadi 0 dan 1. Jika kami menggunakan pengolah kata dan mengetik huruf A, komputer menerjemahkannya ke dalam string berikut 0 dan 1. Disebut nilai ASCII untuk huruf A, yaitu 01000001.
SCII ini adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, jika kamu mengetikkan simbol kurang dari, maka komputer akan mengubahnya menjadi 00111100, yang itu adalah merupakan nilai SCII untuk kurang dari. Nilai SCII untuk setiap simbol yang kita ketik terdiri dari 8 digit, yang mana 0 atau 1. Kemudian pertimbangan aturan dari himpunan simbol hingga himpunan 8 digit angka yang terdiri dari 0 dan 1. Untuk setiap simbol kami mengaitkan nilai ASCII-nya. Apakah aturan yang terkait dengan masing-masing simbol, nilai ASCII-nya fungsi dari simbol? Nah, karena setiap simbol itu mengasosiasikan satu dan hanya satu nilai ASCII, maka itu disebut fungsi, di mana domainnya adalah kumpulan simbol dan range-nya adalah kumpulan nilai ASCII. Dan ketika itu dinamakan dengan huruf F, maka FA sama dengan 01000001 dan F kurang dari sama dengan 00111100. Kemudian ada contoh fungsi, contoh 9.6. Dalam bab 10 kita akan membahas pengertian rotasi, refleksi, dan translasi. Ini juga fungsi di mana bentuk diberikan dan kemudian diubah dalam beberapa bentuk baru. Jadi dengan setiap gambar, misalkan segitiga, kita mungkin mengasosiasikan segitiga dilatasi atau segitiga serupa atau segitiga rotasi atau segitiga refleksi. Nah, dalam mengambil fungsi ini kita dapat mengambil domainnya yaitu kumpulan semua bentuk, dan range-nya itu adalah bentuk yang telah berubah. Untuk contoh 9.7 yaitu perhatikan persamaan Y sama dengan 1 per X min 1. Apakah Y ini merupakan fungsi dari X jika Y didiskusikan domain dan range-nya? Solusinya adalah, untuk setiap bilangan real X selain 1, kita dapat menghitung nilai Y, dan kita hanya mendapatkan satu nilai Y. Jadi Y adalah fungsi dari X. Nilai yang dapat diambil atau X dibatasi, X tidak boleh 1. Jadi domain dari fungsi ini adalah himpunan X tidak sama dengan 1. Jika kita membuat grafik fungsi, maka akan melihat bahwa range yang merupakan himpunan nilai Y yang diambil oleh fungsi adalah semua Y tidak sama dengan 0. Karena Y adalah fungsi dari X, dapat ditulis Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X min 1. Ketika X sama dengan 3, Y-nya sama dengan setengah. Dan dapat ditulis F3 sama dengan setengah. Selanjutnya, cara merepresentasikan fungsi. Perhatikan contoh 9.8 ini. Perhatikan fungsi yang domainnya adalah himpunan huruf A, B, C, dan D. Dengan A dikaitkan dengan angka 1, B dengan angka 1, C dengan angka 2, dan D dengan angka 3. Nah, ada 4 cara untuk menunjukkan atau merepresentasikan fungsi ini. Yang pertama yaitu dengan metode pencatatan. Seperti yang sebelumnya ya. Fungsi dapat direpresentasikan menjadi FA sama dengan 1, FB sama dengan 1, FC sama dengan 2, dan FD sama dengan 3. Kemudian dapat juga melalui gambar, di mana ada gambar daerah domain dan ada gambar daerah range dan dihubungkan oleh anak panah. Kemudian menggunakan tabel juga dan juga menggunakan pasangan terurut, di mana elemen pertama adalah domain dan elemen kedua adalah range. Nah, untuk contoh 9.9 kita harus menentukan 3 cara lain untuk merepresentasikan fungsi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan aturan baku untuk menghitung variabel independen. Misal Fx sama dengan X min 2, Fx sama dengan 5X plus 3. Cara yang lainnya yaitu ada mesin, di mana X itu sebagai input dan Y itu sebagai output. Contohnya ketika kita akan mengekspor ke Microsoft Word dari Microsoft Word ke PDF dalam bentuk PDF. Bagaimana caranya? Kita pasti melakukan sebuah mesin, entah itu aplikasi atau just website yang bisa digunakan untuk mengubah Microsoft Word menjadi PDF. Nah, Microsoft Word-nya itu dia sebagai input, machine itu laptop, dan PDF-nya itu sebagai output-nya. Atau bisa juga dengan menggunakan grafik fungsi. Grafik fungsi menyesuaikan dengan X dan Y-nya ya. Materi selanjutnya adalah menyusun model dengan fungsi. Bacalah setiap skenario berikut dan tentukan tipe fungsi aljabar Y sama dengan Fx manakah yang paling cocok. Pilihlah di antara fungsi kuadrat, linear, pangkat, ataupun fungsi polinomial. 1. Kamu menaiki pesawat di New York menuju arah barat.
Jarakmu, Y, dari Laut Atlantis naik dengan laju konstan dalam satuan miles. Kedua, kamu sedang membuat popcorn di microwave dan menghitung jumlah atau Y dari letupan setiap menit yang berubah setelah 4 menit dibiarkan meletup. Ketiga, sekarang adalah malam yang gelap dan kamu mengendarai mobil ke desa di jalan yang sepi. Kamu melihat mobil datang ke arahmu dari jauh. Intensitas cahaya atau Y semakin naik dari lampu mobil yang mendekat. Di sekolah menengah, beberapa grafik yang telah dipelajari adalah grafik fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi eksponensial, fungsi polinomial, dan fungsi pangkat. Fungsi-fungsi ini dapat disajikan sebagai model untuk kejadian yang kita temui sehari-hari seperti di atas. Pada bagian ini, kita akan membahas fungsi tersebut dan bagaimana fungsi tersebut digunakan untuk memodelkan kejadian sehari-hari. Tipe model yang pertama, fungsi linier. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi linier jika fungsi itu ditentukan oleh y atau f(x) sama dengan ax ditambah b, di mana ab bilangan konstan dan a tidak sama dengan 0. Grafiknya akan selalu berupa garis lurus, di mana a merupakan kemiringan garis atau slope, dan b merupakan intercept sumbu y. Nilai y berbanding lurus dengan nilai x. Jika nilai kemiringan positif, garis miring ke atas. Jika nilai kemiringan negatif, garis miring ke bawah. Contoh 9.10 yaitu pengaplikasian fungsi linier pada pegas. Misal kita memiliki pegas yang dilekatkan pada objek diam, dan kita akan menarik pegas tersebut sejauh X unit lebih dari panjang aslinya. Jika pegasnya sangat kaku, maka untuk menariknya butuh banyak gaya. Jika pegas lentur, dibutuhkan lebih sedikit gaya. Ahli fisika menemukan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk menarik pegas sejauh X unit lebih dari panjang aslinya dapat diperoleh dari rumus F sama dengan Kx, di mana K adalah konstanta yang tergantung pada kekuatan pegas. Rumus ini dikenal sebagai hukum Hooke. Karena hukum tersebut dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B, di mana F atau gaya sama dengan Y, dan K atau konstanta pegas sama dengan A dan B sama dengan 0, maka hukum tersebut merupakan fungsi linier yang mana grafiknya merupakan garis lurus. Untuk sebuah pegas, kita memiliki data berikut. Tentukan fungsi yang memenuhi data. Datanya sebagai berikut, untuk X sama dengan 1, Fx sama dengan 2, untuk X sama dengan 2, Fx sama dengan 4, dan seterusnya. Diketahui fungsi linier untuk data tersebut adalah F sama dengan Kx. Kita hanya perlu mencari nilai K dengan mensubstitusi pasangan nilai F dan X manapun pada data ke dalam fungsi. Maka diperoleh K atau konstanta pegas sama dengan 2, sehingga F sama dengan 2X merupakan fungsi linier yang memodelkan gaya yang dibutuhkan untuk menarik pegas sejauh X unit lebih dari panjang aslinya. Tipe selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi kuadrat jika fungsi itu ditentukan oleh y atau f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0, yang artinya pangkat peubah tertingginya adalah 2. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk parabola. Jika a lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah, seperti gambar di samping. Contoh 9.11, pengaplikasian fungsi kuadrat pada pemadam kebakaran. Dapat ditunjukkan bahwa jika selang diarahkan pada sudut θ derajat dari garis horizontal dan air keluar dari selang dengan kecepatan konstan V kaki per second, maka tinggi air di atas tanah atau H pada jarak X kaki dari mulut pipa diberikan oleh H sama dengan min 16 dikali 1 ditambah M kuadrat dikalikan X kuadrat dibagi V kuadrat ditambah MX plus H0. Di mana M sama dengan tan θ adalah kemiringan mulut pipa dan H0 adalah ketinggian mulut pipa di atas tanah. Misal mulut pipa diarahkan dengan sudut 45 derajat dan V sama dengan 300 kaki per second. Selang berada pada ketinggian 4 feet di atas tanah. Gambarkan grafik dari fungsi tersebut dan estimasikan jarak air dari mulut pipa ke titik tertingginya. Estimasikan pula seberapa tinggi air naik dan berapa jarak dari mulut pipa ke tempat air menyentuh tanah. Solusi, M sama dengan tan 45 diperoleh dari θ sama dengan 45 sama dengan akar 2 per 2. Lalu seperti diketahui di soal, V sama dengan 300 feet per S dan H0 sama dengan 4 feet.
Substitusikan pada fungsi dari tinggi air di atas tanah atau H pada jarak X feet dari mulut pipa. Nah, substitusikan M, V, dan H0-nya, maka kita peroleh H sama dengan min 24X kuadrat dibagi 900 ditambah akar 2/2 dikali X tambah 4. Nah, grafik dari fungsi di atas diberikan oleh gambar di samping berikut. Di sini, sumbu Y adalah sumbu H-nya. Dapat kita lihat bahwa air mengikuti busur parabola. Gambar tersebut menunjukkan bahwa air menyentuh tanah kira-kira 30 feet dari mulut pipa dan ketinggian maksimum terjadi sekitar 13 kaki. Namun, jika kita membutuhkan jawaban yang lebih tepat, kita dapat menganalisis fungsi aljabarnya. Pertama, karena titik parabola Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C terjadi saat X sama dengan min B/2A, ketinggian maksimum akan terjadi tepat pada X sama dengan min akar 2/2 dibagi 2 dikali min 24/900, sama dengan 13,258 feet, dan ketinggian air di atas tanah kurang lebih 8,6875 feet yang diperoleh dengan mensubstitusi X tadi ke fungsi. Nah, untuk mengetahui dengan tepat di mana air menyentuh tanah, substitusikan H sama dengan 0 pada fungsi dan selesaikan untuk X. Menggunakan rumus kuadrat, kita peroleh X kurang lebih 31,308 feet, sehingga mirip dengan perkiraan kita tadi, yaitu air menyentuh tanah kira-kira 30 feet dari mulut pipa. 3. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang bisa dibawa ke bentuk Y atau fx sama dengan C dikali A pangkat X, di mana A lebih besar dari 0. Jadi, Y sama dengan 2 dikali 3 pangkat X adalah fungsi eksponensial. Begitu juga Y sama dengan min 4 dikali 2 pangkat min 3X, karena dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan min 4 dikali 2 pangkat min 3 dipangkatkan X yang di luar kurung, atau min 4 dikali 1/8 pangkat X. Grafik fungsi eksponensial terlihat seperti salah satu grafik di samping. Perhatikan bahwa grafik naik dengan sangat cepat atau turun dengan sangat cepat ke 0, yang bisa kita lihat saat mencoba menyesuaikan kurva dengan fungsi eksponensial. Contoh 9.12 yaitu pengaplikasian fungsi eksponensial pada penentuan umur fosil. Jika N0 gram unsur radioaktif terdapat dalam suatu benda saat ini, maka T tahun dari sekarang, jumlah atau N gram yang tersisa dalam benda diberikan oleh N sama dengan N0 dikali E pangkat K dikali T, di mana K adalah konstanta yang bergantung pada unsur radioaktif. Faktanya, jika dibutuhkan T tahun untuk setengah dari elemen radioaktif untuk meluruh, maka K sama dengan min ln 2 per T. Rumus ini digunakan untuk menentukan umur fosil, lukisan tua, dan seterusnya. Diketahui bahwa ketika sesuatu yang hidup mati, karbon radioaktif C14 dalam tubuhnya, yaitu sesuatu yang dimiliki semua makhluk hidup, mulai membusuk. Diketahui juga bahwa waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 tahun. A. Misalkan suatu benda yang mengandung 100 gram karbon radioaktif 14 mati, berapa persentase karbon radioaktif yang akan tersisa setelah 500 tahun? B. Sebuah fosil ditemukan, dengan menggunakan teknik tertentu yang terkenal dalam sains, ditentukan bahwa 20% dari C14 asli yang dikandungnya pada saat kematian tetap ada. Berapa umur fosilnya? Solusi A. Kita gunakan rumus N sama dengan N0 E pangkat KT, dan fakta bahwa K sama dengan min ln 2 dibagi 5.730 tahun, dan diselesaikan kita dapat kurang lebih min 0,000121. Diketahui bahwa N0, jumlah awal dari C14 adalah 100. Kita memiliki N sama dengan, substitusikan, 100 dikali E pangkat min 0,00121 T. Setelah 500 tahun, jumlah gram C14 adalah N sama dengan 100 dikali E pangkat min 0,00121 dikali 500, yaitu kurang lebih 54,607 gram. Untuk solusi yang B,
Kita akan mengukur semuanya mulai dari waktu kematian fosil, karena sejak saat itulah karbon mulai membusuk. Diketahui bahwa saat ini sisa C14 adalah 20% dari jumlah semula, atau N sama dengan 0,2 N0 atau yang semula. Substitusikan pada fungsi N sama dengan N0 dikali E pangkat min 0,0012T, sehingga diperoleh 0,2 dikali N0 sama dengan N0 dikali E pangkat min 0,00121T. Nah, bagi persamaan ini dengan N0, kita peroleh 0,2 sama dengan E pangkat min 0,00121T. Kita selesaikan T dan kita dapatkan T kurang lebih 13.300 tahun yang mana menunjukkan umur fosil. 4. Fungsi polinomial. Fungsi polinomial adalah fungsi dengan bentuk umum f(x) sama dengan a ke 0 ditambah a ke 1 dikali x ditambah a ke 2 dikali x pangkat 2 ditambah selanjutnya sampai a ke n dikali x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat. Pangkat tertinggi disebut derajat polinomial. Misal f(x) sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 5 memiliki derajat 3 karena pangkat tertinggi dari x-nya adalah 3. Fungsi kuadrat adalah kasus khusus dari fungsi polinom dan memiliki derajat 2. Grafik polinomial secara umum memiliki gelombang di dalamnya, tetapi tidak setiap grafik yang memiliki gelombang merupakan fungsi polinomial. Misalnya, f(x) sama dengan x ditambah sin x atau gx sama dengan cos 2x. Mereka memiliki gelombang di dalamnya, tapi bukan polinomial. Berikut beberapa grafik polinomial yang berbeda. Ada 3 contoh di bawah ini. 5. Fungsi pangkat. Suatu fungsi adalah fungsi pangkat jika berbentuk f(x) sama dengan x pangkat p, di mana p adalah konstanta. Nah, berikut grafik dari beberapa fungsi pangkat yang digambar pada sumbu yang sama. Ada f(x) sama dengan x pangkat 3/2, ada gx sama dengan x pangkat 1/2, dan ada hx itu x pangkat 1/3. Nah, contoh-contoh dari ulasan singkat tadi adalah aplikasi pada praktek aktual dan mewakili apa yang dikenal sebagai model matematika dari masalah realita. Model matematika hanyalah representasi matematis dari apa yang kita amati. Model matematis yang terbaik adalah model yang menjelaskan apa yang kita amati dan memiliki nilai prediksi dalam arti bahwa kita dapat menggunakannya untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam rangkaian keadaan baru. Model-model yang diberikan di atas cukup akurat dan memiliki nilai prediksi yang baik seperti yang telah diverifikasi secara eksperimental berulang kali. Namun, kita tidak akan selalu seberuntung itu. Seringkali dalam melakukan penelitian ilmiah, sulit untuk menemukan model yang menghubungkan atau menjelaskan data yang kita amati, dan kita harus menerima apa yang tampak sebagai model terbaik kita, meskipun mungkin tidak sepenuhnya akurat. Tetap model tersebut kadang dapat berguna untuk membuat prediksi. Jadi, bagaimana kita mencari model? Model manakah yang harus digunakan? Saat mencoba memodelkan fenomena dunia nyata, kita seringkali memulai dengan memplot data. Plot ini disebut scatter plot. Kita dapat memeriksa grafik dan kemudian menggunakan pengetahuan kita tentang fungsi dan grafiknya untuk mencoba memutuskan model mana yang mungkin terbaik. Contoh 9.13. Ketika pesawat ruang angkasa Magellan dikirim ke planet Venus pada tahun 1991, pesawat mengirimkan kembali pengukuran suhu planet di berbagai ketinggian saat turun. Tabel berikut memberikan perkiraan data yang dikirim kembali. Misalnya, saat altitude dalam kilometer 60, maka temperaturnya 250 Kelvin. Saat altitude 55 km, temperaturnya 300 Kelvin, dan seterusnya. Pada ketinggian 35 km, pesawat berhenti mengirimkan data. Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah untuk mengetahui suhu di permukaan Venus. Tentukan suhunya. Solusi: jika titik datanya kita plot untuk mendapatkan scatter plot, maka didapatkan gambar sebagai berikut, yaitu gambar 9.13, itu ada titik-titik, itu scatter plotnya. Kita dapat melihat bahwa datanya hampir linear sempurna. Oleh karena itu, kita mungkin dapat menyimpulkan dan mencoba untuk menyesuaikan data secara akurat dengan suatu persamaan garis. Dapat dilihat bahwa tidak semua data terletak pada satu garis lurus. Karena itu, kita cari garis yang paling sesuai dengan data tersebut, yang dikenal sebagai garis regresi.
Saat kita menyesuaikan kurva ke data, kurva yang paling cocok dikenal sebagai kurva regresi. Tujuan awal pada persoalan ini adalah untuk memprediksi suhu di permukaan Venus. Jadi, kita bisa menggunakan program komputer untuk menggambar scatter plot, kemudian mencocokkan data dengan garis. Karena data tampaknya terletak sangat dekat dengan sebuah garis. Menggunakan Microsoft Excel, diperoleh data sebagai berikut, yaitu gambar 9.14. Dari regresi itu, kita mendapatkan T sama dengan min 8,093H ditambah 740,47, di mana H adalah ketinggian di atas permukaan Venus dan T adalah suhu di ketinggian tersebut. Untuk mengetahui suhu di permukaan Venus, kita menetapkan H sama dengan 0 yang menandakan permukaan Venus. Setelah itu, dengan menyelesaikan T, kita mendapatkan T sama dengan 740,47 Kelvin. Jadi, kita memperkirakan bahwa suhu di permukaan Venus adalah 740,47 Kelvin. Dan informasi terbaru dari NASA menyebutkan suhu pada permukaan Venus adalah 740 Kelvin, sehingga model yang kita susun menghasilkan sebuah kesimpulan yang sangat akurat. Contoh selanjutnya, contoh 9.14. Seseorang dengan diabetes membutuhkan insulin untuk membantu memproses glukosa dalam tubuhnya. Insulin pecah dengan sangat cepat di dalam tubuh, sehingga tujuan kita adalah untuk memberikan obat melalui beberapa sistem pengiriman yang melepaskan insulin secara perlahan. Untuk mengetahui seberapa cepat insulin terurai dalam tubuh pasien, 20 unit insulin disuntikan ke dalam tubuh pasien, dan setiap 10 menit darah diambil untuk melihat kadar insulin. Berikut adalah data untuk pasien tertentu yang mewakili apa yang terjadi pada hampir semua pasien, meskipun tingkat pemecahan berbeda dari pasien ke pasien. Misalnya, saat pertama kali dilepaskan, yaitu T sama dengan 0 menit, yang awal adalah 20 unit insulin, lalu 10 menit berikutnya tersisa 9,5 insulin, lalu di menit ke-20 tersisa 3,6 insulin, dan seterusnya. Sekarang, cobalah untuk menentukan model matematika yang tepat menggambarkan tingkat insulin dalam sistem pasien tersebut dari waktu ke waktu. Solusinya, penurunan secara cepat ke nol tampaknya menunjukkan bahwa fungsi eksponensial mungkin adalah model yang tepat di sini, seperti dijelaskan pada saat tipe fungsi eksponensial. Sehingga sekarang kita coba gambar scatter plot seperti di bawah, lalu menggunakan kalkulator atau program komputer untuk melakukan regresi eksponensialnya. Diperoleh persamaan pada gambar berikut yang juga menunjukkan scatter plot data bersama dengan grafik persamaan regresi. Nah, model seperti inilah yang memungkinkan dokter dan perusahaan farmasi menentukan dosis. Contoh selanjutnya, contoh 9.15. Para petani membutuhkan hujan agar tanaman mereka dapat tumbuh, tetapi terlalu banyak hujan dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan berkurangnya hasil panen. Dalam tabel berikut, kita melihat bagaimana jumlah inci hujan mempengaruhi hasil tani jagung di wilayah tertentu selama beberapa tahun. Bisa dilihat di sini sudah ada tabelnya dari tahun 1998 sampai 2005, dan ada juga jumlah inci hujan, lalu juga dengan hasil tani jagung per tahunnya. Lalu sekarang kita diminta untuk menggambar scatter plot dari data dan menentukan kurva yang sesuai dengan data. Solusinya, di sini sudah ada scatter plot dari data yang bisa dilihat di gambar. Nah, di antara fungsi-fungsi yang sudah disebutkan, tidak ada yang terlihat sangat cocok, tapi bisa diperhatikan fungsi kuadrat memiliki kesesuaian yang lebih baik daripada fungsi lain yang kita ketahui. Kita coba melakukan regresi kuadrat dan menemukan bahwa fungsi kuadrat yang paling cocok dengan data adalah Y sama dengan min 13,053X kuadrat ditambah 594,8 X min 2037. Jadi, jika seseorang harus memperkirakan berapa gantang jagung yang akan diproduksi oleh wilayah tersebut, dengan asumsi mereka menanam jumlah yang sama setiap tahun dan mereka memiliki 30 inci curah hujan, kita hanya perlu mensubstitusikan X sama dengan 30 ke dalam rumus di atas, sehingga Y sama dengan 13,053
0,053 dikali 900 tambah 594,8 dikali 30 min 2037 yang sama dengan kurang lebih 4.059 gantang. Akan tetapi jumlah tersebut hanya perkiraan, tidak seperti model sebelumnya yang sudah ditunjukkan, fungsi ini tampaknya tidak sangat cocok dengan data meskipun merupakan yang paling cocok. Contoh 9.16, semua planet berputar mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu revolusi mengelilingi matahari disebut periode yang diwakili oleh T. Jarak rata-rata planet dari matahari dilambangkan dengan D dan diukur dalam satuan astronomi, di mana satu satuan astronomi adalah jarak rata-rata bumi dari matahari. Salah satu hukum Kepler adalah untuk semua planet berlaku T kuadrat sama dengan D pangkat 3. Berikut adalah data astronomi aktual yang dikumpulkan untuk berbagai planet. Ada tabel di samping. Misalnya untuk planet Merkuri, jarak rata-rata dari matahari dalam satuan astronomical unit itu 0,387, dalam periodenya 0,241 tahun, dan seterusnya. Dengan demikian, jarak rata-rata Mars dari matahari adalah sekitar 1,5 kali jarak bumi dari matahari, dan dibutuhkan 1,8 tahun bagi Mars untuk mengelilingi matahari. Tunjukkan bahwa data konsisten dengan hukum Kepler dengan menyesuaikan data ini dengan fungsi pangkat. Solusi, berikut scatter plot dari data beserta fungsi pangkat yang paling cocok. Fungsi pangkat yang paling cocok dengan data adalah T sama dengan 1,0004 dikali D pangkat 1,496, di mana Y adalah T dan X adalah D, yang jika dibulatkan menghasilkan T sama dengan 1,0 D pangkat 1,5. Hukum Kepler mengatakan bahwa T kuadrat sama dengan D kubik. Jika kita menyelesaikan T, kita mendapatkan T sama dengan D pangkat 3/2, yang persis seperti yang ditunjukkan oleh regresi yang kita peroleh dari data. Jadi, jika kita tidak mengetahui hukum Kepler, kita bisa mendapatkan rumusnya dengan metode menemukan kurva yang paling cocok. Ilmuwan menggunakan regresi untuk mengetahui hukum alam dan bagaimana hal-hal tertentu berhubungan satu sama lain. Perhatikan 5 skenario yang terpampang pada slide 41 berikut ini. Nah, dari 5 skenario tersebut, jelaskan persamaan dan perbedaan dari skenario di atas. Setelah itu, jika ada skenario di atas, menurut Anda, apakah Y adalah fungsi dari X? Dan dari hal itu, yang manakah fungsi 1,1 dan mengapa? Baik, kita masuk ke fungsi 1,1. Jika Y sama dengan fx adalah fungsi dari x, maka dikatakan bahwa f adalah fungsi one-to-one, atau dapat dituliskan f adalah 1,1 jika nilai yang berbeda dari variabel independen menyebabkan nilai yang berbeda dari variabel dependen, yaitu jika x aksen x berbeda dengan y aksen x. Fungsi yang berhubungan dengan setiap titik di permukaan bumi, lintang, dan bujurnya pasangan adalah fungsi 1,1. Karena titik yang berbeda di permukaan bumi tentu memiliki garis lintang dan pasangan bujur. Diberikan contoh 9.23, diberikan himpunan pasangan terurut 1, 2, 2, 3, 3, 5, di mana koordinat pertama adalah X dan yang kedua adalah Y. Apakah Y adalah fungsi dari X? Jika itu adalah fungsi, apakah itu fungsi 1,1? Yang B, ditto untuk set dari pasangan terurut 1, 2, 22, 35. Yang C, ditto untuk himpunan pasangan berurutan 11, 12, 13. Solusi dari contoh 9.23 yaitu Y adalah fungsi dari X di sini, karena dengan setiap koordinat X hanya ada satu Y koordinat. Selain itu, ini adalah fungsi one-to-one karena X aksen S berbeda dengan Y aksen S. Yang B, Y juga A fungsi X karena untuk setiap X diasosiasikan dengan satu Y. Namun, bukan one-to-one karena terdapat X yang memberi nilai Y yang sama, yaitu pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 dengan nilai Y yang sama, yaitu Y sama dengan 2. Yang C, ini bukan fungsi karena dengan X sama dengan 1 ada 3 nilai Y, yaitu 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya adalah grafik fungsi one-to-one. Jika Anda diberi grafik dan
ingin mengetahui apakah Y adalah A fungsi X, Anda dapat menggambar garis vertikal. Jika setiap garis vertikal yang mengenai grafik hanya menyentuhnya sekali, maka Y adalah fungsi dari X. Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa untuk setiap X hanya ada satu Y, dan tes ini dikenal dengan tes garis vertikal. Untuk melihat apakah grafik suatu fungsi adalah one-to-one, selain melakukan pengujian garis vertikal, kita melakukan tes garis horizontal juga. Jika setiap garis horizontal yang mengenai grafik menyentuhnya hanya sekali, maka fungsinya one-to-one. Ini adalah cara lain untuk menunjukkan bahwa untuk setiap nilai Y tetap hanya ada satu nilai X yang menimbulkannya dan fungsinya adalah one-to-one. Fungsi inverse. Untuk memiliki inverse, fungsinya harus menjadi one-to-one. Artinya, input berbeda menghasilkan output berbeda. Fungsi Y sama dengan Fx adalah one-to-one ketika Fb sama dengan Fa, maka B sama dengan A. Pada contoh 9.24, perhatikan fungsi Fx sama dengan 3x plus 1. Tunjukkan bahwa fungsinya adalah one-to-one dengan menggunakan persamaan 9.11. Solusinya yaitu, misalkan Fb sama dengan Fa, maka 3b plus 1 sama dengan 3a plus 1. Dengan mengurangi 1 pada kedua sisi, didapatkan bahwa 3b sama dengan 3a. Dan dengan membagi kedua sisi dengan 3, maka didapatkan b sama dengan a. Maka, fungsi tersebut adalah fungsi one-to-one. Dan dengan melihat grafik juga dapat diketahui bahwa itu one-to-one karena lolos uji garis horizontal. Contoh 9.25 tunjukkan bahwa Fx sama dengan X pangkat 4 bukanlah fungsi satu-satu. Solusi dari contoh tersebut yaitu, misalkan Fb sama dengan Fa, maka B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4. Apakah itu berarti B sama dengan A? Bukan. Ambil B sama dengan min 1 dan A sama dengan 1. Dengan nilai-nilai ini, maka Fb sama dengan Fa, dan B tidak sama dengan A. Contoh 9.26, berdasarkan fungsi Fx, Y sama dengan 5x, Y, dari titik di bidang XY ke titik di bidang XY, yang A, hitung F2,3 dan F-1,2. Yang B, tunjukkan ini adalah fungsi satu-satu. Penyelesaian dari permasalahan tersebut yaitu, yang A, F23 sama dengan 5 kali 2, 6 kali 3 sama dengan 10,18. F-1,2 sama dengan 5 kali min 1,6 kali 2 sama dengan min 5,12. Yang B, misalkan Fb sama dengan Fa, B dan A adalah pasangan titik yang berurutan. Misalkan B sama dengan R, S dan A sama dengan T, U. Tujuan kita adalah untuk menunjukkan bahwa B sama dengan A atau pasangan berurutannya. RS dan TU adalah sama. Dari Fb sama dengan Fa, dan definisi dari Fb dan Fa didapatkan bahwa 5R, 6S sama dengan 5T, 6U. Sehingga 5R sama dengan 5T dan 6S sama dengan 6U. Didapat R sama dengan T dan S sama dengan U. Jadi pasangan R, S sama dengan T, U. Yang artinya B sama dengan A karena B sama dengan R, S dan A sama dengan T, U. Karena persamaan 9.11 berlaku, fungsinya adalah satu-satu. Contoh 9.27, M adalah matriks 2 kali 1 dengan 2 min 1, 3, 2. Misalkan X adalah set matriks 2 kali 1. Kita akan mendefinisikan fungsi F dari S ke S jika X sama dengan XY untuk sembarang matriks 2 kali 1. Kita mendefinisikan Fx menjadi matriks 2 kali 1 yang dihasilkan dengan mengalihkan matriks M dan X. Yang A, hitunglah F21 dan F-32. Yang B, tunjukkan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi satu-satu. Penyelesaiannya, yang A, dari definisi fungsi F21 sama dengan matriks 23 min 1, 2 dikalikan matriks 21 menghasilkan 7, 0. Dan F-32 sama dengan matriks 23 min 1, 2 dikali min 32 dan menghasilkan 0, 7. Misalkan Fb sama dengan Fa dan ingin ditunjukkan bahwa B sama dengan A. Sekarang A dan B adalah matriks 2 kali 1.
Misalkan A sama dengan RS dan B sama dengan TU. Sekarang mulai dengan FB sama dengan FA dan menggunakan definisi dari F. Jika FB sama dengan FA, maka FTU sama dengan FRS. Artinya, MTU sama dengan MRS. Ini kita sebut persamaan 9.12, di mana M sama dengan 2 min 1, 3, 2. Determinannya bukan 0, maka matriks M memiliki inverse yang dilambangkan dengan M pangkat min 1. Kalikan persamaan 9.12 dengan inverse didapatkan M pangkat min 1 M TU sama dengan M pangkat min 1 MRS yang direduksi menjadi I TU sama dengan I RS. Ini kita sebut persamaan 9.13, di mana I adalah matriks identitas 1001. Karena I dikalikan matriks apapun adalah matriks, persamaan ini kita sebut persamaan 9.10 menjadi TU sama dengan RS, dan persamaan ini kita sebut persamaan 9.14. TU sama dengan RS sama dengan B sama dengan A, karena B sama dengan TU dan A sama dengan RS. Hal ini berarti FB sama dengan FA, B sama dengan A, jadi F adalah fungsi 1, 1. Menemukan fungsi inverse. Untuk setiap fungsi Y sama dengan Fx yaitu 1, 1, untuk setiap X hanya ada 1 Y, dan untuk setiap Y hanya ada 1 X. Aturan yang mengasosiasikan X dengan Y yang diberikan disebut fungsi inverse. Jadi, bagaimana cara menemukan fungsi inverse? Yaitu dengan mencari X dalam suku-suku dari Y. Contoh 9.28. Perhatikan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3. Tentukan fungsi inversenya. Penyelesaiannya, kita menyelesaikan X dalam suku-suku dari Y untuk mendapatkan X sama dengan akar 3 dari Y. Jika Y sama dengan 8, maka X asalnya di fungsi aslinya adalah X sama dengan akar 3 dari 8 atau 2. Contoh 9.29. Hubungan antara suhu Fahrenheit dan Celsius diberikan oleh F sama dengan 95 Celsius plus 32. Tentukan fungsi inversenya. Penyelesaiannya, ubah menjadi C sama dengan 5/9 dikalikan F min 32. Ini adalah fungsi inverse. Jadi jika suhu Fahrenheit 104 derajat, kita hanya perlu substitusi ke dalam persamaan, sehingga didapatkan C sama dengan 5/9 dikali 104 min 32, sama dengan 40 derajat Celcius. Fungsi Y sama dengan Fx, di mana Fx sama dengan Mx, di mana M adalah matriks 2 kali 2, dengan 2, 3, min 1, 2, dan X sama dengan Xy. Tentukan fungsi inversenya. Penyelesaiannya, kita mempunyai Y sama dengan Mx yang kita sebut persamaan 9.16. Mencari X dalam suku-suku Y dengan mengalihkan kedua sisi persamaan 9.16 dengan M pangkat min 1 dan didapatkan fungsi. Ingat bahwa M sama dengan 2, 3, min 1, 2. Jadi fungsi inverse adalah X sama dengan M pangkat min 1 Y sama dengan 2/7, min 3/7, 1/7, 2/7 dikalikan Y. Jadi jika kita ingin mencari matriks 2 kali 1, X yang menghasilkan matriks 2 kali 1 yaitu Y sama dengan 7, 0. Di bawah fungsi F, kita hanya perlu mensubstitusi nilai Y ke dalam persamaan untuk mendapatkan X sama dengan M pangkat min 1 Y sama dengan 2/7, min 3/7, 1/7, 2/7 dikalikan 7, 0, dan dihasilkan 2, 3. Jadi, Y menjadi variabel independen dan X dependen variabel. Karena ada pembalikan peran, maka domain dari fungsi inverse adalah ring dari fungsi asli dan ring dari fungsi inverse adalah domain dari fungsi aslinya. Jika Y sama dengan Fx memiliki inverse, kita dapat menunjukkan fungsi inverse dengan X sama dengan F pangkat min 1 Y. Notasi ini menekankan bahwa fungsi inverse adalah fungsi dari Y, dan bahwa Y sekarang adalah variabel independen. Mungkin lebih mudah untuk menunjukkan kebalikan dari Y sama dengan Fx dengan X sama dengan GY, di mana dipahami bahwa kita memecahkan X dalam suku-suku Y. Membuat grafik fungsi inverse. Jika Y sama dengan Fx, fungsi inverse G adalah fungsi dari Y. Mungkin Anda bertanya-tanya seperti apa grafik dari fungsi inverse dalam kaitannya dengan grafik Fx. Saat kita membuat grafik Y sama dengan Fx, di mana X dan Y adalah nyata,
kita menganggap sumbu horizontal mewakili variabel independen dan sumbu vertikal mewakili variabel dependen. Jadi, saat membuat grafik dari fungsi awal y sama dengan fx, sumbu horizontal adalah sumbu x, tapi ketika membuat grafik dari fungsi inverse, sumbu horizontal harus menjadi sumbu y, karena dalam inverse fungsi, variabel y sekarang menjadi variabel independen. Pada gambar 9.31 di bawah ini, grafik dari y sama dengan x pangkat 3 dengan sumbu horizontal berlabel x. Pada gambar 9.32, dapat dilihat bahwa grafik fungsi inverse x sama dengan sumbu horizontal dengan label y. Jika kita mengambil pendekatan pasangan berurutan ke fungsi, maka fungsi asli terdiri dari fungsi terurut pasangan x, y, di mana x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Dalam fungsi inverse, nilai y adalah variabel independen dan nilai x adalah variabel dependen. Jadi, saat membuat grafik fungsi inverse, kita benar menggrafik titik y, x, titik 2, 3, dan 32 adalah refleksi satu sama lain pada garis y sama dengan x, sebagaimana titik 4, 3, dan 34. Secara umum, titik x, y, dan y, x merupakan refleksi satu sama lain tentang garis y sama dengan x. Dengan demikian, grafik fungsi inverse merupakan refleksi dari grafik. Gambar 9.33. Untuk fungsi aslinya, kita memiliki sumbu x dan y sebagai sumbu horizontal dan vertikal masing-masing. Untuk fungsi inverse, kita memiliki sumbu y dan x sebagai horizontal dan vertikal sumbu masing-masing, kecuali pada huruf-huruf yang berada dalam tanda kurung. Dengan demikian, grafik fungsi asli dan inverse adalah refleksi satu sama lain terhadap garis y sama dengan x. Contoh 9.31. Carilah inverse dari y sama dengan x pangkat 3, lalu buat grafik fungsi dan inverse pada himpunan yang sama. Langkah pertama, ganti variabel untuk mendapatkan x sama dengan y pangkat 3. Langkah kedua, selesaikan y untuk mendapatkan y sama dengan x pangkat 1/3. Sekarang grafik keduanya pada sekumpulan sumbu yang sama, seperti yang ditunjukkan di bawah. Dapat dilihat bahwa mereka adalah refleksi satu sama lain pada garis y sama dengan x. Lihat gambar 9.34. Secara khusus, yang pertama, jika fungsi aslinya kontinu, maka kebalikannya juga. Yang kedua, saat kita merencanakan titik-titik dari fungsi asli, kita memplot titik-titik x, y, dan ketika memplot kebalikan fungsi tersebut, memplot titik y, x. Jika kita memilih dua titik x1, y1 dan x2, y2, maka grafik fungsi asli dan menghubungkannya dengan garis I1, lalu pilih titik refleks yang sesuai titik Y1, Y1, Y2, X2 pada fungsi inverse dan hubungkan dengan garis I2. Kemudian kemiringan I1 dan I2 adalah timbal balik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.